Kamu bisa membayangkan kah tidak? Kita mungkin yang bayar wifi setiap bulan tanpa ada patungannya dari manapun, mungkin dari tetangga, tapi kok malah tetangga-tetangga yang marah. Nah, ini kita bisa bahas di sini ya. Saya mau bahas, saya bilang ini kumpul adat. Kita bahas sama-sama nih di kumpul adat sini. Oke, mungkin saya tidak tahu ya. Ada beberapa dari kamu juga mungkin itu punya wifi sendiri, mungkin karena kamu rasa ingin berbagi ya, jadi kamu itu mencoba menge-share ke tetangga-tetangga, dan ya setelah jelang 1-2 bulan kok atau mungkin sampai bertahun-tahun malah ya, kamu itu merasa kok tetangga ini nggak pernah mungkin membantu sedikit lah, kita tidak mengharap banyak ya, tapi kok dia tidak pernah membantu sama sekali dan membuat kita wifi ini lemot. Apakah kamu berpikir itu kamu akan ubah password nggak sih? Ini kan sapu milik ini, begitu ya. Nah, di sini kita bisa bahas sama-sama. Saya cukup yakin ada di antara kamu yang seperti itu. Kebetulan saya tidak ya, alhamdulillah kebetulan saya tidak. Sapu tetangga sini semuanya sudah penuh wifi ya, jadi aman. Oke, di sini yang saya mau bahas pertama ya, yang poin pertama itu adalah haknya kita mungkin ya, karena kita memang 100% yang membayar, jadi saya rasa tidak perlu takut ya, tidak perlu takut untuk bersuara apapun itu. Mungkin ingin meminta sedikit kah dari tetangga-tetangga yang sudah merasakan kita punya wifi, mungkin karena ya kita ada kebutuhan lain atau hal yang sebagainya, menurut saya itu tidak masalah. Dan apakah ketika orang numpang otomatis jadi dia punya? Tentu tidak ya, kamu jangan khawatir. Mungkin ketika kamu sempat merubah password itu ada tetangga-tetangga yang marah, kenapa diganti, kamu nih orang kaya kenapa pelit berbagi. Itu selain cerita ya, kita membantu tapi mungkin ada batasannya juga, menurut saya seperti itu ya. Jadi maksud saya kami itu ada hak kok di situ, jadi tidak masalah. Ini sudah jelas ya, tidak perlu takut, tidak perlu sungkan untuk mungkin berbagi, atau sudah cukup berbagi itu adalah hal yang bagus ya. Kita sudah membantu orang juga, tapi di sisi lain kita mungkin punya kebutuhan sendiri lagi, internet lemot yang jadi memperhambat dan sebagainya. Berikutnya itu ada mental di mana orang-orang itu maunya bersuara, berkuar-kuar, loh kok password wifi-nya diganti sih, kamu nih orang kaya tapi pelit. Saya cukup yakin kejadian itu ada, dan memang viral beberapa hari yang lalu ya, cuman saya tidak menampilkan videonya, kita bahas santai kumpul adat saja di sini. Nah, itu menurut saya orang yang sayang, dia tidak bercermin kepada diri sendiri ya, karena dia tidak melihat kebaikan orang yang sudah berbagi ke belakang, entah mungkin hanya sebulan ataupun bahkan sampai bertahun-tahun mungkin ya. Itu kebaikan yang dia sudah kasih, dia sudah share, dia sudah bagikan, dia punya wifi, dia punya akses, itu harusnya itu sudah dikenang loh ketika itu ya, bukan ketika internet mulai lemot itu, atau dia ganti wifi kamu malah kata-katain, kenapa kamu orang kaya, kamu yang punya wifi kok tidak mau berbagi, serakah kamu, pelit kamu kira yang ngomong seperti itu tidak ada videonya ya, ada kok videonya, baru-baru ini viral. Mungkin kalau kamu tahu ya boleh juga share di kolom komentar bagaimana menurut kamu semua terkait hal seperti ini ya. Mereka sudah meminta, meminjam, ngucapin terima kasih pun mungkin hanya di awal ya, mungkin itu juga mungkin ketika password diganti malah marah-marah. Itu bagaimana mental seperti itu ya, dan kebanyakan menurut saya memang seperti itu. Tapi mungkin di sini juga ada pemikiran-pemikiran yang membuat kita itu namanya orang Indonesia ya, aduh sungkan. Kupu sungkan itu mulai dari titik awal itu sudah ya, yang malah mungkin kok bisa dimanfaatkan. Sungkan bagus,
eh, rasa tidak enak mungkin, tapi memang sekali lagi itu bisa menjadi dimanfaatkan gitu ya. Sungkan-sungkan mungkin dalam batas wajarnya, ketika orang atau tetangga bertanya, ih password wifi kamu apa, ya kamu atau kamu semua boleh berbagi, jelas boleh sekali berbagi, tapi mungkin ada catatan juga mungkin ya. Mungkin di awal itu ada kesepakatan atau bagaimana, mungkin saya bisa bagi tapi mungkin hanya sebulan kah, atau mungkin kok bisa bantu bayar kan entah 10% atau mungkin baku bagi dua. Kalau kita bilang itu biasanya 50-50 ya, biasanya itu orang yang memang sadar diri lah, tahu diri begitu ya maksudnya ya. Kok usah kebawa emosi, enggak ya, maksudnya seperti itu. Kesungkanan itu teman-teman mungkin yang membuat kita menjadi dimanfaatkan ya, dimanfaatkan. Awal-awal itu hanya password wifi-nya apa, jangan sampai ada uang enggak 50, nanti saya bayar bulan depan, ada uang lagi enggak, nanti yang kemarin saya akan bayar bulan depan. Jangan sungkan ya teman-teman ya. Ketika kamu sungkan untuk tidak berbagi, jangan sungkan juga untuk tidak membagi ya. Jangan sungkan, itu tidak masalah. Kita punya apa ya, kalau bilang kita punya masalah sendiri juga, bukan dia saja yang ada masalah, mungkin begitu ya kalau saya bilang ya, kasarannya seperti itu. Sungkan tidak apa-apa, tapi kamu jangan sungkan juga untuk menolak ya, maksudnya seperti itu. Mungkin setelah sungkan juga saya akan bilang juga ada batasan-batasan ya, yang tadi mungkin saya sempat singgung, dimana mungkin kita ada masalah sendiri, dan ketika berbagi itu wajib ya teman-teman ya. Berbagi kalau kita punya wajib, tapi ketika orang yang dibagi, dibantu, dikasihani mungkin ya kok makin rese, kami itu tidak berkewajiban untuk selalu membantu ya. Saya rasa sekali dua kali itu sudah hal yang luar biasa loh. Apalagi kalau tidak dikasih terima kasih yang saya bilang tadi ya, itu menurut saya sudah ada pahala juga di situ tuh. Kamu tuh batasan-batasan ya, kita batasan-batasan. Jadi tidak adalah batasan-batasan yang memang bisa kita kasih, ataupun kayaknya sudah cukup nih untuk bulan ini, mungkin bulan depan lagi, ataupun 2-3 bulan lagi begitu ya. Saya rasa tidak ada masalah, cuman di sini juga deh mungkin habis batasan ini saya juga mau kasih mungkin perspektif lain. Mungkin jangan sampai tetangga kita tuh memang membutuhkan wifi ini ya, dalam arti mungkin ada anaknya yang ingin berinternet, belajar, mungkin seperti itu ya. Kita juga mungkin bisa maklumi ya teman-teman, tapi ketika tetangga juga tidak memaklumi kita, jadi bagaimana gitu ya. Kok sudah dibantu tapi kok nggak bantu kita biarpun sedikit, ataupun bilang terima kasih, ataupun apalah mungkin yang membantu kita sendiri sedikit ya. Itu kalau dari saya. Tetangga jelas kita harus membantu ya, sebagai makhluk sosial jelas kita harus membantu orang-orang di sekeliling kita, tapi tetangga pun harus membantu kita juga dong, bukan terus-terusan dong. Kita juga mungkin memaklumi ya kalau ada yang kesusahan di samping-samping kita bantu, tapi sekali lagi tidak perlu bantu terus-terusan ya, apalagi kalau ada tetangga-tetangga yang rese. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman, betul ada yang seperti itu, cari aja videonya, banyak deh pokoknya. Tapi kalau saya berpikir, atau mungkin kita berpikir lagi deh teman-teman, itu kayaknya masalah sepele nggak sih dengan tetangga seperti itu. Wifi saja itu loh ya. Wifi mungkin masih termasuk barang yang mahal mungkin masih termasuk barang yang tidak semua orang ada di rumahnya masing-masing mungkin, tapi hanya gara-gara wifi itu mungkin tetangga bisa cekcok, bisa memutuskan persaudaraan. Aduh, saya kok ketawa ya, tapi saya cukup yakin banyak loh yang di luar sana seperti itu ya. Dan sebagai penutup mungkin saya bertanya ke kamu semua deh, jadi mungkin apakah ada yang salah di sini? Apakah kita yang mengganti password itu salah, atau mungkin tetangga kita yang tidak pengertian juga ke kita? Jadi
ada geseh lah atau ada konflik di sini ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya ya harus sama-sama jelas, sama-sama pengertiannya ya. Maksudnya kalau orang sudah membantu wifi, mungkin kita bisa membantu minimal mungkin membantu membayar, entah bilang wifi berapa sih sebulan, 300 itu sudah mahal ya kalau untuk di Indonesia ya. Itu mungkin kita bisa bayar 50 lah atau berapa sesuai kesepakatan, mungkin supaya sama-sama enaknya. Toh kalau saya bilang di sini yang punya wifi juga tidak terlalu terbebani, ketika yang orang meminjam juga sudah membayar dengan kesepakatan, mungkin bisa sama-sama enak, begitu saja ya teman-teman. Juga menurut kamu siapa yang tidak pas di sini, apalagi kalau sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas begitu ya teman-teman. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Saya bilang ini sesi kumpul adat ya teman-teman, dimana kita berdiskusi mungkin entah masalah pemerintah, sosial. Tapi kalau yang saya pengen sih masalah-masalah sosial seperti ini ya, cukup menarik kok untuk dibahas ya. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga kamu semua terhibur ya. Ini mungkin konsep lagi yang saya selalu bawakan baru-baru terus, karena ya kalau kayaknya belum ada yang tahu sih, belum ada yang ikuti selama sapu perjalanan cukup panjang, dan sudah membuat banyak cara ya bagaimana supaya enak begitu saja dengarnya. Semoga ini bisa menjadi salah satu yang baik ya. Saya harap teman-teman bisa ambil positifnya. Minta maaf kalau ada ketersinggungan di sini. Kita bisa diskusi bareng di kolom komentar ya. Saya tidak bermaksud merendahkan siapapun, saya hanya mau kita saling mengerti saja mungkin ya teman-teman. Semoga terhibur. Saya harap Sapu Suara ini bisa menemani malam kalian, kamu semua tidur kalian gitu ya. Itu saja, terima kasih sudah. Itu raket nyamuk lumayan juga tuh ya. Makasih ya teman-teman. Jumpa lagi di kumpul adat berikutnya.